Teror terjadi di posko tim pemenangan pasangan calon Bupati Pidijaya nomor urut 1 Sibral Malasi dan Hasan Basri. Menurut saksi mata di posko ini terdengar suara letusan senjata sebanyak 3 kali. Pada saat kejadian ada 2 relawan di dalam posko yang tengah menginput data pilkada. Kasus ini sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tadi malam sekitar jam 12 lewat 10 ataupun ya kurang jelas begitu Pak, terdengar suara rentetan senjata. Selanjutnya di dalam kami merasa panik dan selanjutnya setelah berapa menit setelah penembakan saya keluar lihat suasana di luar. Setelah itu saya masuk kembali menunggu teman yang datang. Berapa kali Bang suara tembakannya? 3 kali. 3 kali ya? Bentuknya rentetan. Rentetan ya? Ini yang mengenai apa Bang tembakan itu Bang? Kalau secara bangunan tidak ada yang mengenai, tapi ada pecahan kaca. Kita nggak tahu itu dari arahnya dari mana, tembakan apa. Di dalam berapa orang banyaknya Bang? 2 orang. 2 orang Lagi input data untuk apa pilkada dari pemenangan tim Sabah. Oke, setelah kejadian itu bagaimana orang di dalam? Apakah keluar atau gimana atau kabur? Keluar lihat suasana di luar aja. Setelah itu masuk kembali sambil menunggu teman yang datang. Ada nggak di luar yang nampak atau bagaimana mungkin setelah kejadian? Nggak ada, kosong Ah? Kondisi di luar sepi sang itu atau gimana? Sepi ya. Aparat kepolisian dari Polres Pidijaya langsung mengamankan dan memasang garis polisi agar masyarakat tidak memasuki lokasi ini. Dari Pidijaya, Aceh, Saiful MDA, TV One mengabarkan. Latihan gabungan ini dilakukan sebagai kesiapan mengantisipasi berbagai gangguan keamanan dalam Pilkada 2024. Ratusan pasukan TNI anti huru-hara ini diasah kemampuannya untuk mengatasi berbagai kemungkinan konflik sosial yang akan timbul di masyarakat. Skenario penanganan dilakukan terhadap para demonstran yang memprotes ketidakpuasan hasil Pilkada dan mereka menolak hasil Pilkada. Pengunjuk rasa mencoba memasuki gedung kantor wali kota Lok Semawe sambil berorasi dan membawa poster yang bertuliskan protes terhadap kecurangan Pilkada 2024. Mereka mencoba menerobos barikade petugas hingga melempar batu terhadap petugas serta membakar ban di depan gedung kantor wali kota. Aksi saling dorong pun tak terelakkan hingga petugas terpaksa menembakkan gas air mata untuk memukul mundur masa aksi. Lihat situasi tahun ini, kita akan menghadapi pilkada, dari komando atas membuatnya konflik sosial. Konflik sosial itu bukan hanya pilkada sebenarnya, bisa saja antar masyarakat, antar gang, antar suku, antar kelompok, antar mungkin salah satunya mungkin antar pasangan pendukung pasangan calon. Jadi bukan hanya karena pilkada. Dan ini dilatihkan untuk kemampuan anggota. Jadi apabila terjadi konflik sosial di wilayah, khususnya di daerah Korem 11 Lilawangsa, anggota kita sudah siap dan secara terpadu, mulai dari negosiasi dulu supaya jangan anarkis, tetapi kalau pun terjadi yang terburuk, kita siap dengan unsur-unsur yang ada di jajaran Korem khususnya untuk melaksanakan pengamanan. Jadi harapannya juga memang di dalam pilkada ke depan semuanya berjalan dengan damai, dengan aman. Tapi kalau terjadi sesuatu hal, kita dalam hal ini pemerintah, TNI, Polri siap memberikan pengamanan kepada penyelenggara atau masyarakat yang akan menyalurkan aspirasinya nantinya. Komandan Korem 011 Liliwangsa, Kolonel Infantri Ali Imran mengatakan, para prajurit TNI diimbau tetap menjunjung netralitas karena fungsi TNI menjaga keamanan baik sebelum hingga sesudah tahapan pilkada. Kita harapkan pilkada 27 November 2024 berjalan dengan damai, aman. Kami tetap menunjukkan netralitas, tidak memihak siapapun. Fungsi kami adalah menjaga keamanan, baik sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan pilkada. Sama kami TNI, Polri, dan Pemda, tugas pokoknya itu. Adanya latihan ini diharapkan seluruh petugas mengetahui fungsi dan kesiapannya saat terjadi konflik sosial, sehingga dapat diredam secara persuasif dan baik.
Selain itu, para prajurit TNI juga diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi konflik ke depan. Dari Lok Semawe Aceh, Saiful MDA, TV One mengabarkan. Masa pendukung tumpah ruah saat Bobi Nasution, calon gubernur Sumatera Utara, tiba di desa Bawo Mataluo, Nia Selatan. Bobi yang didampingi istrinya, Kahiyang Ayu, disambut oleh tokoh adat dan ribuan masyarakat Nia Selatan di halaman desa adat. Mereka yang hadir dalam kampanye tersebut disapa Bobi Nasution secara langsung sambil bersalaman. Kedatangan Bobi Nasution bersama rombongannya di desa adat ditandai dengan pemberian pakaian adat Nia Selatan serta sekapur sirih. Atraksi lompat batu hingga tarian perang turut ditampilkan masyarakat di hadapan Bobi dan rombongan sebagai bentuk komitmen masyarakat Nias mendukung pasangan Bobi Surya. Di hadapan ribuan pendukungnya, Bobi Nasution menyampaikan kagum akan kekayaan budaya dan tradisi yang terdapat di Nias Selatan. Menurutnya, Pulau Nias harus diperjuangkan agar segera terlepas dari status daerah tertinggal dan miskin. Selama di Nias, Bobi Nasution telah keliling dan menemukan banyak kerusakan infrastruktur yang menjadi salah satu pemicu Pulau Nias semakin terpuruk dan minimnya perhatian pemerintah provinsi. Ya, mungkin ditanggapi Pak, seperti apa pentingnya Nias ini bagi Sumatera Utara? Bahwa Bapak bilang tadi ini sudah cukup tertinggal ya, banyak kali persoalan yang ada di sini. Dan sudah 79 tahun Indonesia merdeka, sampai saat ini Nias masih 4 daerah tertinggal Pak. Apa persoalan dan seberapa penting ini Nias ini Pak bagi Sumatera Utara? Persoalan dasar dan masih banyak hal-hal yang mendasar yang belum terpenuhi. Ya, oke. Sementara relawan Ononiha untuk Bobi Surya Sumatera Utara meminta jika Bobi menang bisa membangun Pulau Nias dari ketertinggalannya selama ini. Kabupaten Nias Selatan, di mana beliau bisa hadir di Kabupaten Nias Selatan, dan ini adalah janji beliau kepada kita Ononiha dari Medan Sumatera Utara, di mana pada tanggal 27 Oktober lalu kita mengadakan acara deklarasi Ononiha di Sumatera Utara di Medan, dan Bang Bobi Nasution menyatakan janjinya, menepati janjinya hingga datang di Pulau Nias, dan hari ini datang di Bawo Mataluo di Nias Selatan, dan beliau berjanji akan melakukan pembangunan sesuai dengan janjinya di Pulau Nias dan terkhusus di Nias Selatan. Bobi Nasution berjanji jika ia menang dan diberikan kepercayaan memimpin Sumatera Utara akan berkantor di Pulau Nias selama 2 bulan mengurus persoalan Pulau Nias. Dari kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One mengabarkan. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Informasi terpilih. 31 bayi prematur yang berasal dari Rumah Sakit Al-Shifa berhasil dievakuasi ke rumah sakit lainnya di Gaza bagian selatan Minggu waktu setempat. Akibatnya ada 6 kematian baru bayi-bayi prematur tersebut. Menjadi perhatian utama. Komisi Pemilihan Umum KPU menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data pemilih yang diperjualbelikan di media sosial. Kabar utama pagi hanya di TV One. Hampir 15 sebelum pemilu itu puncak-puncaknya harga beras. Sekarang ini sebetulnya transisi untuk dari naik sudah turun. Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola cadangan beras pemerintah. Nomor 1, kita mengutamakan produksi dalam negeri. Kemarin sekitar 1 bulan lalu ya, kita berikan
untuk pasar induk beras Cipinang gelontoran 50.000 ton langsung. Saksikan Indonesia Business Forum live di TV One. Mengamati dinamika yang terjadi. Pemerintah ini sebenarnya siap jika pilkada menjadi September. Sebenarnya kan sudah berproses cukup lama ya. Pilihannya dua ya, apakah melalui penerbitan Perpu atau revisi undang-undang. Dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Lebih kepada substansi ya. Menggaungkan persatuan, kerukunan. Maka daripada itu Pak Prabowo selalu balik lagi. Jangan lupa hal terpenting ini adalah menaikkan kelas sumber daya manusia kita. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan. Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama. Dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Selalu ada kabar yang menjadi perhatian utama. Meskipun proses penghitungan suara Pilpres 2024 masih berlangsung, sejumlah pemimpin negara tetangga dan negara sahabat mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Menjadi catatan penting bagi semua. Kasus perundungan di sekolah Binus Serpong yang melibatkan anak-anak sejumlah figur ternama berkembang cepat. Hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke Kabar utama di TV One. Hampir 15 sebelum pemilu itu puncak-puncaknya harga beras. Sekarang ini sebetulnya transisi untuk dari naik sudah turun. Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola cadangan beras pemerintah. Nomor 1, kita mengutamakan produksi dalam negeri. Kemarin sekitar 1 bulan lalu ya, kita berikan untuk pasar induk beras Cipinang gelontoran 50.000 ton langsung. Saksikan Indonesia Business Forum live di TV One. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Jambi akan membantu memfasilitasi alat peraga kampanye atau APK dan bahan kampanye untuk masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Kerinci pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Ketua KPU Kabupaten Kerinci Husni mengatakan pemberian fasilitas alat peraga kampanye ini mengacu pada peraturan Komisi Pemilihan Umum, di mana masing-masing pasangan calon akan mendapatkan jumlah alat peraga kampanye yang sama. Untuk baliho berukuran 2x3 meter sebanyak 5 unit per pasangan calon, spanduk sebanyak 4 unit per kecamatan, dan poster sebanyak 1.000 lembar per pasangan calon. Nah, untuk Kabupaten Kerinci, pertama yang kita fasilitasi masalah APK yaitu baliho. Baliho itu kita fasilitasi sebanyak satu per paslon untuk satu dapil. Karena kita ada 5 dapil, maka untuk satu paslon itu kita fasilitasi 5 jenis baliho, 5 baliho untuk Kabupaten Kerinci. Nah, kemudian ada yang kedua adalah spanduk. Spanduk itu kita fasilitasi sebanyak 4 per kecamatan. Nah, kita ada 18 kecamatan, berarti kalau kita kali 2 berarti sekitar 72 buah spanduk yang akan kita fasilitasi. Dan yang ketiga yaitu poster. Poster kita fasilitasi dari KPU sebanyak 1.000 per paslon. Sementara, setiap pasangan calon diperbolehkan untuk menambah alat peraga kampanye sebanyak 200% dari jumlah fasilitas yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kerinci. Namun jika melebihi dari ketentuan yang ada, maka akan dilakukan penertiban. Dari Kerinci Jambi, Arizal Antoni, TV One mengabarkan. Kapal yang membawa mobil logistik Pilkada 2024 dikawal petugas Polairut Polres Meranti.
mulai dari memasuki perairan Meranti hingga bersandar di pelabuhan. Petugas juga berjaga di atas kapal untuk memastikan logistik tersebut aman. Setelah dari kapal, mobil yang membawa surat suara tersebut dikawal hingga sampai ke gudang KPU Provinsi Kepulauan Meranti. Kedatangan logistik pilkada tersebut disambut oleh Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Meranti. Surat suara tersebut berjumlah 155.740 surat suara. Selanjutnya surat suara disimpan di dalam ruangan rapat kantor KPU Kabupaten Kepulauan Meranti serta dilakukan pengamanan oleh personil Polres Kepulauan Meranti dan Security KPUD Meranti. Pengamanan ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan kelancaran pengiriman logistik pilkada dari ancaman seperti pencurian, sabotase, hingga pemalsuan yang dapat mengganggu integritas pemilu. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Fajar Ramadan, TV One mengabarkan. Konsolidasi pemenangan Partai Amanat Nasional untuk pasangan calon gubernur nomor urut 1 Bobi Surya dan pasangan calon Bupati Langkat nomor urut 1 Syah Afandi dan Tio Rita Boru Surbakti dilaksanakan di Aula Gedung PKK Kabupaten Langkat. Selain dihadiri calon bupati dan wakil bupati Langkat nomor urut 1, konsolidasi pemenangan ini juga dihadiri seluruh kader PAN dan sayap partai serta pimpinan dari partai politik pendukung calon bupati Langkat nomor urut 1. Dalam konsolidasi pemenangan ini juga, DPD PAN Kabupaten Langkat bertekad akan memenangkan pasangan Bobi Surya sebagai gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, serta pasangan Syah Afandi dan Tio Rita Boru Surbakti sebagai bupati dan wakil bupati Langkat pada Pilkada serentak 27 November mendatang. Menanggapi adanya konsolidasi pemenangan DPD PAN Kabupaten Langkat ini, Syah Afandi mengaku sangat optimistis akan menjadi pemenang dalam Pilkada serentak mendatang. Masih merupakan penguatan untuk menguatkan perjuangan kita, terutama di dalam pilkada untuk gubernur maupun bupati. Ya. Jadi konsolidasi ini tadi kita lihat sangat bersemangat kader-kader kita yang sama untuk sumut nomor 1 Bobi Surya dan untuk kawan Langkat nomor 1 Syah Afandi prioritas. Ya. Kita berharap dari konsolidasi nanti akan menyebar ke seluruh masyarakat. Keyakinan Pak Ondim sendiri dan Ibu sendiri dengan dukungan dari partai PAN sendiri bagaimana? Insya Allah kita yakin Allah akan berikan kemenangan untuk pasangan Satria. Terima kasih. Selain didukung Partai Amanat Nasional, pasangan Syah Afandi dan Tio Rita Boru Surbakti juga didukung 14 partai politik lainnya. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat leader-leader di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Informasi terpilih. 31 bayi prematur yang berasal dari Rumah Sakit Al-Shifa berhasil dievakuasi ke rumah sakit lainnya di Gaza bagian selatan Minggu waktu setempat. Akibatnya ada 6 kematian baru bayi-bayi prematur tersebut. Menjadi perhatian utama. Komisi Pemilihan Umum KPU menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data pemilih yang diperjualbelikan di media sosial. Kabar utama pagi hanya di TV One.
selalu ada kabar yang menjadi perhatian utama. Meskipun proses penghitungan suara Pilpres 2024 masih berlangsung, sejumlah pemimpin negara tetangga dan negara sahabat mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Menjadi catatan penting bagi semua. Kasus perundungan di sekolah Binus Serpong yang melibatkan anak-anak sejumlah figur ternama berkembang cepat. Hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke Kabar utama di TV One. Menelisik tanda tanya publik. Yang dikatakan penyerangan personal itu yang gimana, yang bukan itu yang gimana. Kalau kemudian kebijakan, program yang diserang itu bagus, sehingga kita sebagai penonton, calon pemilih itu bisa membedakan antara satu yang lain. Memahami makna secara seksama. Komisi Pemilihan Umum menegaskan tidak akan mengubah format debat Capres-Cawapres. Karena kalau diubah nanti jadi pertanyaan. KPU itu tengah tepat. Tahu ya, waktunya sangat terbatas. Nggak ada masalah atas dengan format yang ada. Kabar petang di TV One. Hampir 15 sebelum pemilu itu puncak-puncaknya harga beras. Sekarang ini sebetulnya transisi untuk dari naik sudah turun. Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola cadangan beras pemerintah. Nomor 1, kita mengutamakan produksi dalam negeri. Kemarin sekitar 1 bulan lalu ya, kita berikan untuk pasar induk beras Cipinang gelontoran 50.000 ton langsung. Saksikan Indonesia Business Forum live di TV One. Mengamati dinamika yang terjadi. Pemerintah ini sebenarnya siap jika pilkada menjadi September. Sebenarnya kan sudah berproses cukup lama ya. Pilihannya 2 ya, apakah melalui penerbitan Perpu atau revisi undang-undang. Dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Lebih kepada substansi ya. Menggaungkan persatuan, kerukunan. Maka daripada itu Pak Prabowo selalu balik lagi. Jangan lupa hal terpenting ini adalah menaikkan kelas sumber daya manusia kita. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan. Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama. Dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Menuntaskan kasus yang meresahkan. Memburu pelaku tindak kejahatan. Menyergap hingga ke tempat persembunyian. Buru sergap di TV One. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Mari sambut dan berikan tepuk tangan yang meriah. Debat publik perdana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat tahun 2024 sudah berlangsung. Pada momen ini, ketiga pasang calon membeberkan visi misinya untuk memajukan Pesisir Barat. Mengusung tema infrastruktur, ekonomi, birokrasi, dan pelayanan publik, debat publik terbuka yang digelar KPU Pesisir Barat diikuti tiga pasangan calon, yaitu Paslon nomor urut 1, Dedi Irawan dan Irawan Topani, Paslon nomor urut 2, Septi Heri Agus Naini dan Ade Abdul Rohim, serta pasangan nomor urut 3, Lingga Kusuma dan Erlina. Tema ini memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai program kerja para paslon terkait aspek-aspek penting dalam pembangunan daerah. Selain itu, tujuan debat adalah memberikan kesempatan para calon untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan visi misi mereka. Ketua KPU Pesisir Barat Marlini menjelaskan, debat ini dilaksanakan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat tentang visi misi dan program unggulan dari setiap pasangan calon, sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan yang tepat untuk masa depan Kabupaten Pesisir Barat. Tujuan dari pelaksanaan debat publik ini adalah yang pertama, menyebarluaskan profil
visi misi serta program kerja pasangan calon pada masyarakat. Yang kedua, memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihan. Yang ketiga, menggali serta mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam tema debat pada malam hari ini. Selain program kerja yang dijanjikan, 4 desa Waiharu yang masih terisolir di Kecamatan Bengkunat, Kabupaten termuda Provinsi Lampung ini juga jadi perdebatan hangat dan menjadi pertanyaan para panelis kepada pasangan calon. Masing-masing paslon mempunyai strategi pengentasan jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati. Waiharu tentu kami sudah berusaha mengunjungi, bahkan sudah berkomunikasi dengan 4 pekon yang ada di Waiharu. Bahkan kami sampai ke daerah pekon di pemekahan yang ada di bagian daerah Tambling, di Marga. Tentunya akan menjadi suatu prioritas buat kami ke depan, bahwa masa pemimpinan Dedi Irawan Tabani, insya Allah kami akan menjalankan hubung yang baik dengan TEN BBS, dengan TEN WSC, sehingga jalan infrastruktur yang menuju Jalan Waiharu itu akan pasti bisa kami selesaikan dalam masa jabatan. Permasalahan Waiharu itu kita harus kolaborasi. Ini bukan hanya tanggung jawab kabupaten saja, tapi ini harus bersama-sama, duduk bersama dalam menyelesaikan permasalahan di 4 pekon Bengkunat. Jadi kita harus duduk bersama, antara ada kolaborasi menyelesaikan permasalahan 4 pekon yang ada di Bengkunat. Kita tidak bisa hanya menyalahkan kabupaten saja, pihak kabupaten saja. Kita harus duduk bersama sehingga penyelesaiannya akan lebih cepat, tepat, dan selesai. Seluruh persoalan sudah kita petakan, jawabannya sudah kita masukkan dalam visi misi dan program prioritas maupun program unggulan. Semua masalah insya Allah kita selesaikan. Bisa kita lihat tadi, siapa persoalan-persoalan yang real di lapangan yang bisa menyelesaikan jawabannya, yang bisa memberikan penjelasan secara utuh, gamblang kepada masyarakat. Bukan omong-omong saja, bukan berteori saja. Mari kita lihat, monggo dilihat siapa di antara yang punya substansi jawaban yang paling mengenal dengan persoalan yang ada di lapangan. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat akan dilaksanakan pada 27 November mendatang. Komisi Pemilihan Umum berharap seluruh masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk hadir ke TPS dan berpartisipasi memilih. Dari Pesisir Barat Lampung, Pujiansyah Eki Ngantung, TV One mengabarkan. Logistik pilkada untuk Kepulauan Nias, Sumatera Utara dikirim melalui jalur laut dan tiba di Pelabuhan Gunung Sitoli. Logistik kemudian dibawa ke gudang KPU dan dibongkar. Saat pengecekan, ternyata ada surat suara untuk pemilihan gubernur yang seharusnya dikirim ke KPU Batubara. Kesalahan pengiriman tersebut dibenarkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gunung Sitoli, Kardinal Pranatal Mandrova. Sebelumnya, logistik pilkada serentak tersebut dipisahkan di gudang KPU Provinsi Sumatera Utara. Ya, untuk surat suara yang masuk di KPU Kota Gunung Sitoli ada juga yang kita simpan sementara, yaitu milik KPU Batubara. Tapi itu menjadi persoalan karena KPU Provinsi juga bertanggung jawab dan akan menjemput beberapa hari lagi dan kemudian akan langsung diserahkan kepada KPU Batubara. Ya. Kini pihak KPU Gunung Sitoli telah berkoordinasi dengan pihak KPU Provinsi Sumatera Utara dan penjemputan surat suara yang salah dalam pengiriman akan segera dilakukan dengan pengawalan ketat petugas. Dari Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One mengabarkan.